Dia terpencil, sunyi, tak banyak dikenal orang. Tapi dia memiliki potensi, baik alam yang mampu menghidupkan dia, bahkan juga manusianya yang menghidupkan. Dia adalah Desa Ngajam yang terletak di Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Saya dibesarkan di desa itu. Setelah libur di bulan Juni ini di 2021, saya punya pikiran untuk menyampaikan aspirasi masyarakat lewat karya saya. Nah, waktu demi waktu berjalan setelah saya berada di kampung ini kurang lebih 2 minggu lamanya. Di sana saya mendapatkan konsep untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah harapan masyarakat di desa ini. Bersyukur sekali saya kurang lebih 3 orang bapak yang saya bisa datang untuk berbicara dengan mereka mengenai dengan perkembangan-perkembangan yang ada dan juga harapan mereka ke depan. Namun sebelum itu perlu untuk kita ketahui bersama bahwa Desa Ngajam ini tidak banyak orang mengenalnya. Nah, dan kemudian juga untuk yang tadi saya katakan ada potensi-potensi yang tersimpan di desa yang terpencil ini, baik alamnya dan manusianya. Pada awalnya masyarakat di desa ini mereka adalah orang yang hidup berpindah-pindah tempat, di mana ada makanan yang menghidupkan mereka. Disitulah mereka akan berkebun dan sampai beranak cucu. Dan kemudian dalam perkembangan selanjutnya Desa Ngajam ini mulai sadar bahwa pendidikan itu penting bagi masa depan keluarga bahkan juga masyarakat Desa Ngajam. Nah, oleh sebab itu dengan dinamika kehidupan mereka yang mereka alami di saat itu, mereka tetap berusaha dan memberikan semangat kepada anak-anak mereka untuk tetap menempuh pendidikan dimanapun mereka mau, walaupun latar belakang keluarga itu bisa saja dikatakan tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak sejauh yang mereka inginkan. Namun dengan semangat yang begitu tinggi, hal itu tidak menjadi tantangan bagi mereka untuk tetap menyekolahkan anak mereka. Tradisi ini sudah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat di Ngajam sampai pada generasi saya di saat ini. Perlombaan untuk menyekolahkan anak-anak setiap keluarga masing-masing itu sangatlah bergengsi di Ngajam ini. Mengapa? Karena yang tadi saya katakan bahwa itu sudah menjadi kayak tradisi dari dulu. Karena bahasanya mereka seperti ini dalam bahasa Loloda. Aji hidup sokomane, aji ngomong kuku uwa sokomane. Artinya hidup saya sudah seperti ini, yaitu petani, hutan, mengembara ke hutan. Anak saya harus tidak seperti ini, mereka harus berkembang. Jo sekolah, artinya dong sekolah, mereka harus sekolah. Nah, pengaruh-pengaruh pendidikan yang membuat orang tua-tua dulu sebenarnya sudah ada sejak dulu.
setelah perkembangan yang selanjutnya, pikiran-pikiran yang sudah mulai mampu berpikir ke depan, Ngajam sudah sampai saat ini sudah melahirkan 3 doktor dengan berbagai jurusannya masing-masing. Kemudian untuk master dan S1 juga sudah mulai meningkat. Nah, itu perkembangan secara khusus di Desa Ngajam untuk SDM. Kemudian potensi-potensi alam yang ada di desa ini yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari adalah berkebun. Ya, jatuh. Baik pisang, kelapa, dan lain-lain. Dan untuk menyekolahkan anak-anak, mereka menggunakan potensi alam, yaitu pohon atau kopra, pohon kelapa, kopra. Dengan mata pencaharian yang hampir rata-rata di Desa Ngajam adalah petani kopra, di sini menjadi tantangan dan peluang bagi mereka. Kenapa saya katakan tantangan dan peluang? Karena kalau tantangan, mereka harus berhadapan dengan harga kopra yang turun drastis sekali, sedangkan kebutuhan di dalam keluarga bahkan menyekolahkan anak-anak sangat meningkat. Harga kopra kemarin-kemarin rata-rata kita petani itu memang kita katakanlah dengan harga kopra kita tidak berdaya. Kenapa? Karena anak-anak kita banyak yang sekolah, kita masih mengeluh. Dan kemudian peluang untuk mereka ketika harga kopra dia meningkat. Untuk harga kopra juga kita orang puji Tuhan, kalau memang saat ini kita orang pasti semua terus merasakan apa dengan adanya harga kopra yang sudah meningkat ini, kita orang mulai rasakan petani kopra. Karena sampai di sini kan ada yang berkisar sampai 10.000, 9.000 bahkan 10.000. Nah, di situ masyarakat mampu memanfaatkan peluang itu untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Jadi kalau harga kopra sekarang, saya bilang, atau katakan tuh sebagai masyarakat Lodar, mungkin sudah ada terakhir sudah ada perubahan. Sampai pada saat ini semangat itu pun tetap ada, walaupun dinamika harga kopra yang selalu. Harga kopra kemarin-kemarin rata-rata kita petani itu memang kita katakanlah dengan harga kopra kita tidak berdaya. Dan itu bagi masyarakat di Ngajam itu sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi ada harapan-harapan ke depan mereka bahwa karena mata pencaharian mereka rata-rata kopra, mereka ingin bahwa harga kopra harus tetap stabil. Intinya seimbang dengan tuntutan makan minum di rumah dan juga pendidikan.
dengan adanya harga kopra yang sudah meningkat ini, kita mulai rasakan apa kebutuhan bisa terpenuhi. Hal yang berikut adalah soal infrastruktur yang sudah dan yang sampai saat ini sudah hampir 100%, walaupun masih banyak kendala-kendala yang mereka hadapi, yaitu jalan dan listrik, juga jaringan untuk telepon. Nah, 3 akses ini sudah mulai dirasakan di Ngajam dan secara umum juga di Loloda. Namun yang paling penting bagi mereka adalah jalan dan listrik. Transportasi kalau yang dulu itu kita naik babau, ya. Babau itu memang agak sulit sedikit karena kalau musim ombak ya kita orang juga tidak tenang. Nah, di sana saya juga merasakan sendiri bagaimana kondisi jalan yang baru saja dibangun oleh pemerintah daerah. Walaupun jembatan belum ada, tapi masyarakat Loloda dan secara khusus juga di Ngajam, mereka sudah mulai merasakan ada perubahan, membantu mereka untuk perjuangan anak sekolah dengan adanya jalan. Tapi sekarang ini kita sudah senang, artinya seluruh masyarakat Loloda ini pada umumnya tuh sudah senang karena transportasinya yang kemarin dari 6 sampai 8 jam. Tapi kalau sekarang itu sudah agak berubah karena jalan sudah ada. Disitulah perubahan masyarakat agak sedikit, bukan sedikit tapi senang sekali. Karena rata-rata anak sekolah yang ada di Ngajam paling banyak itu di kota Tobelo. Selain juga ada yang di Ternate, ada yang di Minahasa, ada juga yang di Jawa. Oke. Tetapi segala sesuatu yang ada di Ngajam, kebutuhan-kebutuhan rumahan, apapun itu, mereka harus belanja ke Tobelo, pusat kabupaten. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya jalan, ini lebih mempermudah untuk perkembangan kehidupan mereka di kemudian hari. Ya, tentu sebagai masyarakat Loloda kita rasa bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada pemerintah yang boleh memperhatikan Loloda. Ini mudah-mudahan kita orang berdoa semua, pada umumnya masyarakat Loloda dan lebih khusus kita orang di Desa Ngajam ini, agar supaya akses jalan ini, terutama jembatan pun, ini dapat diusahakan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah, sehingga oto-oto yang ada ini setara babatobo lagi. Ya toh? Kan ada oto yang kasih nama Patobo terus dengan jalan. Harapan kami masyarakat supaya jalan ini lebih diteruskan supaya lebih bagus. Masyarakat Loloda kami katakan ucapan terima kasih Pak Bupati Frans Meneri saat itu yang menjadi bupati dan wakil bupati Muklis Tapi-Tapi,
dengan suatu perjuangan pada akhirnya kepedulian mereka dapat dilaksanakan dan Tuhan pun dapat merestui. Terima kasih, semoga tetap ada dalam setiap harapan dalam pembangunan yang dilaksanakan di Halmahera Utara, lebih khususnya kita di Loloda. Coba nama tadi dulu. Iyo. Iba. Dua berdarah? Ayo. Darah ya?